Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Pada atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 10, yang sama saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Pada. Sejatinya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama apabila kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna mendukung Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan ke-10 dalam rangka diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 10. Begitu mari kita bersama-sama ikuti kegiatan pembukaan kegiatan diseminasi ini. Kita awali dengan doa penutup. Marilah Bapak sekalian, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya membawa doa ini secara jarak dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, segenap limpahan syukur kami haturkan kehadiran kita untuk mengalami sepanjang malam ini. Terima kasih pula kami kembali berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat, dengan kegiatan kami yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Suri Walia Bapa, Engkau hadir dan turut bersama kami dalam kegiatan ini agar segenap rangkaian kegiatan kami ini boleh berjalan dengan baik dan dapat berguna bagi diri kami maupun Bapa yang sedang semua doa dan permohonannya Bapa kami serahkan kepada ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berikut mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri Pada atau yang mewakili kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas Kesempatan Negeri. Terima kasih Pak Aris atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk guru, bagi teman-teman calon guru penggerak angkatan 10 yang hari ini telah mengundang kita semua untuk boleh datang bersama mengikuti kegiatan melanjutkan pendidikan penggerak 10 di sekolah kita di SMA Negeri Pada dalam rencana kegiatan mereka yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, bahwa Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan program dengan sekian banyak episode, yang salah satu episode dari program kementerian itu adalah pendidikan guru penggerak, di mana dalam program kementerian ini kita diingatkan kembali bagaimana berperan seharusnya sebagai seorang guru dalam program pendidikan guru penggerak. Ada banyak sekali hal-hal baru yang seakan-akan kembali mengingatkan kita untuk tampil, untuk hadir di sekolah sebagai seorang guru yang sesungguhnya. Selayaknya seperti yang saya sebelumnya pernah mengikuti kegiatan pendidikan penggerak ini. Ada 3 hal besar yang diingatkan kembali dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah manajemen pembelajaran kelas sama manajemen murid. Kemudian di modul yang kedua itu manajemen pembelajaran, dan yang ketiga modul ketiga nanti adalah manajemen sekolah.
teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak sudah melewati modul yang pertama tentang manajemen siswa. Dan sementara di modul kedua ini adalah tentang manajemen pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu, bagaimana kita guru berperan baik di kelas maupun di luar kelas, karena kita adalah menjadi role model. Maka salah satu yang sementara diikuti oleh teman-teman guru penggerak ini adalah bagaimana di sekolah bersama semua warga sekolah kita menerapkan apa yang disebut dengan budaya positif. Sesungguhnya budaya positif seperti apa? Nanti sebentar kita akan sama-sama mendengar dari teman-teman kita dalam berpenggerak atas 10 ini. Kita memang sudah sedang menjalankan itu. Hanya konsistensi kita dalam menjalankan dan menerapkan budaya positif itu masih harus terus diingatkan, sehingga dalam proses selanjutnya dalam keberadaan kita di sekolah, baik sebagai guru, kita harus senantiasa untuk menjadi model dalam penerapan budaya positif. Karena itu saya mengajak pada kita semua yang hadir hari ini, lebih-lebih teman-teman yang sudah sementara menjalani ini, senantiasa selalu mengajak, mendorong teman-teman kita yang lain yang juga punya niat yang sama, supaya kita sama-sama terus bekerja sama, kolaborasi dalam proses, sehingga harapan kita agar anak-anak kita, agar output dari lembaga pendidikan kita ini yang berkualitas itu bisa kita capai. Dan sekali lagi saya berterima kasih pada keempat teman-teman kita, Ibu Yufri, Pak Yul, Ibu Tim, dan Pak Egi, yang sudah sementara mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Harapan kita bahwa di angkatan berikut, angkatan 11 kemarin ada beberapa teman kita sudah sedang mengikuti proses seleksi, sudah ada pengumuman, dan kita harapkan kalau misalkan kemudian dibuka angkatan 12, teman-teman kita yang lain yang hari-hari ini boleh mengambil kesempatan ini, supaya semakin banyak kita mengikuti pendidikan guru penggerak, kita sama-sama berkolaborasi dengan lebih baik lagi untuk menggerakkan segala potensi yang ada pada lembaga pendidikan kita ini, sehingga ke depan lembaga pendidikan kita menjadi jauh lebih baik. Itu saja beberapa poin dan harapan dari saya. Sekali lagi atas nama kepala sekolah, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kita yang hari ini telah mengundang kita untuk boleh bersama mengikuti kegiatan ini, dan sekali lagi mengharapkan untuk semua teman-teman lain yang belum berkesempatan untuk itu selalu menyiapkan diri untuk boleh mengikuti program pendidikan guru penggerak pada episode angkatan berikutnya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mari bersama kita mendengarkan dan mengikuti lanjut kegiatan dari teman-teman berempat dalam kegiatan diseminasi hari ini. Untuk itu, mohon izin dan meminta restu dari Tuhan, para leluhur, dan sehingga kita semua yang ada hari ini. Atas nama kepala sekolah, saya membuka kegiatan diseminasi budaya positif teman-teman guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri Balikpapan hari ini secara resmi. Terima kasih untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah Besar Humas yang mewakili kepala sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus untuk kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Berikutnya, mari kita ikuti kegiatan diseminasi. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Guru calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri Balikpapan.
Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih sempat diberikan kesempatan ini. Saya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Guru yang hadir pada kesempatan ini maupun tidak hadir. Selamat mendukung saya untuk mengikuti kegiatan penggerak sampai tahap ini, yaitu tahap 1.4 tentang budaya muslim. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bendikus Kandisi Netresari, biasa disapa Pak Edi. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Agopanda. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang apa yang bisa dapat pada modul 1.4 tentang budaya positif. Tentunya budaya positif bukan menjadi hal yang baru yang kita rasakan atau yang kita lakukan, melainkan apa yang sudah kita lakukan setiap hari. Namun, yang kita lakukan itu kita tidak mengerti saya melakukan apa yang sebenarnya. Di dalam budaya positif itu ada dua hal. Yang pertama, budaya yang dipengaruhi oleh pihak luar atau yang disebut dengan eksternal, dan juga yang dipengaruhi oleh pihak di dalam diri kita sendiri, itu motivasi sendiri yang disebut dengan pengaruh internal. Untuk lebih jelas, mari kita lanjut. Yang pertama itu budaya positif. Baik, budaya positif itu kita lihat nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Baik, yang di sini misalnya kita nilai-nilai yang kita sering buat sini misalnya sering berjabat tangan. Ini masih sebenarnya bukan suatu keyakinan, tapi masih satu kebiasaan yang eksternal. Kenapa? Itu suatu program sekolah. Dan bukan berdasar dari istri anak sendiri. Ketika kita berada di luar, karena anak tidak ketemu guru atau ketemu orang itu dia tidak bersalah. Kenapa? Yang kita tanam itu adalah nilai eksternal, nilai yang muncul dari orang lain atau nilai yang muncul dari suatu lembaga. Yang kedua, perwujudan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Baik, dari saya ngomong tadi tentang jabat tangan yang secara universal, artinya secara umum di sekolah ini terapkan menjadi suatu kebiasaan dilakukan di sekolah, bahwa setiap pagi itu harus berjabat tangan. Yang kan berikut sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang kita sering lakukan, misalnya pagi harus datang bersalaman, jabat tangan, akhirnya kita terbiasa. Misalnya kita guru, ternyata kita keluar ketemu dengan teman atau ketemu orang lain, karena terbiasa kita di sekolah, maka kita langsung dengan jabat tangan, selamat pagi. Atau anak yang pada sebelumnya di rumah tidak pernah kenal namanya jabat tangan, ucapan selamat, tapi karena proses kebiasaan di sekolah, akhirnya dia membiasakan itu, kemudian menjadi tertanam dalam dirinya. Aku dia lakukan di luar sekolah, misalnya di rumah tiba-tiba dia datang ya, selamat siang Bapak, atau dia langsung jabat tangan bapaknya sebelum dia berangkat ke sekolah. Yang berikut, lanjut. Baik, di dalam budaya positif ini kita belajar ada 6 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama itu belajar tentang perubahan paradigma belajar. Artinya paradigma belajar yang dimaksud adalah pandangan para filosofi yang menemukan tentang budaya positif. Karena sesungguhnya bahwa pendidikan itu bukan berasal dari kemampuan orang, tapi sejauh mana kita mempelajari hasil temuan dari ilmuwan. Yang kedua itu disiplin positif. Disiplin positif itu berkaitan dengan di dalam diri kita sudah tertanam suatu semangat untuk memimpikan diri setiap terjadi hal-hal yang tidak senang atau mempengaruhi atau mengurangi kita punya diri. Yang berikut tentang nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh itu keyakinan kelas. Dan yang kedelapan itu segitiga diskusi. Baik teman-teman sekalian, itu lebih jelas tentang kedelapan item ini kita saya bahas satu persatu. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru atau kepandangan saat ini, pandangan berdasarkan perkembangan zaman. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berorganisasi,
diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat atau berpatokan pada murid. Nah, sebagai guru kita bingung, apa itu yang mau berpusat pada murid? Apa yang kita lakukan ya? Nah, di sini dia mulai sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana seorang guru dia bisa menciptakan pelajaran di dalam kelas sehingga bisa mencapai terwujudnya profil pelajar Pancasila yang kita kenal saat ini ada 6. Yang pertama ini yang pertama itu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkegiatan global. Keempat, bergotong royong. 5, kreatif. 6, mandiri dan etis. 6 itu bernalar etis. Baik. Nah, bagaimana kita menciptakan sehingga tujuan dari profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud? Dalam hal ini sebagai guru, kalau kita pada dengan saat ini berarti kita masih bingung. Saya guru geografi bagaimana saya menjelaskan tentang bumi, ketika itu Anda harus dipaksa tentang mengenal yang pertama itu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Masa. Itu sangat sulit. Nah, untuk mewujud itu, pemerintah mewujudkan bahwa pembelajar yang berdiferensiasi. Yang pertama, supaya kita bisa melihat nilai itu bisa terwujud, yang pertama seorang guru harus menyiapkan kontennya. Kontennya dalam bentuk apa hal. Misalnya kita belajar tentang geografi. Misalnya kontennya kita guru geografi bisa buat dalam bentuk video, ya. Bisa juga dia bentuk konten dalam bentuk komik ataukah dalam bentuk buku. Di dalam buku kita beri kepada anak untuk belajar. Sehingga kita melihat di situ dia taat tidak bisa kami lain-lain. Yang kedua, proses. Ketika dia sudah mempelajari konten kita berikan, dalam proses belajar kita nilai. Ada kita dalam diskusi kelompok, apakah anak itu dia bertanggung jawab atau tidak, dia bekerja sama atau tidak, atau dia menghargai teman tidak, ya toh? Ataukah sebelum pembelajaran itu anak berdoa atau tidak? Atau dia harus tahu bahwa segala sesuatu yang hadir pada kegiatan apapun itu harus kena pengutangan dari Tuhan. Yang berikut yang terakhir itu yaitu produk atau menghasilkan. Ketika anak belajar geografi tidak sama semua orang. Semua anak dia tahu itu. Misalnya dia bilang, saya mau menggambarkan ilmu geografi itu dalam bentuk nyanyian. Bisa juga. Ataukah dia bilang, saya menggambarkan ilmu geografi ini untuk pelajaran saya ini dalam bentuk tulisan. Ataukah saya dalam bentuk wawancara dengan pandangan orang. Itu bisa saja. Itu merupakan produk yang dihasilkan anak sehingga apa hasilnya tidak bisa terwujud yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini kita lanjut. Baik, yang berikut kita mengenal tentang miskonsepsi tentang teori kontrol yang ditemukan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama itu ilusi. Ilusi itu sebenarnya anggapan atau anggapan kebiasaan kita untuk terhadap orang lain yang tidak diakui sesungguhnya. Ilusi itu suatu anggapan khayalan. Saya bisa begini, ilusi guru mengontrol murid. Kita punya anggap khayalan kita. Ternyata guru bukan hanya mengontrol murid, tapi bisa juga guru membimbing murid. Atau yang berikut, ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu khayalan kita, tapi belum tentu dalam proses pelaksanaan itu sebagai guru itu dia penguatan itu prinsip positif, efektif dan sangat bermanfaat. Tergantung pada bagaimana implementasi guru kepada murid. Yang ketiga itu misi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu anggapan kita. Kalau kita mengkritik misalnya, kau tadi ini, engkau ini kenapa setiap hari tidak punya kerja tugas? Kita kritik anak. Menurut kita bahwa itu bisa menguatkan karakternya. Ternyata bukan. Bisa juga dia memberikan dia dampak yang negatif, dia merasa diri direndahkan, maka dia tidak mau untuk berjuang untuk bisa belajar. Yang berikut adalah ilusi orang dewasa berhak memaksa. Misalnya seorang guru, kita berpikir bahwa murid itu dia wajib mengikuti apa yang guru sampaikan. Ternyata di sini kita salah bahwa murid itu dia sudah punya pengetahuan dasar yang dibawa sejak dia lahir.
dan dibentuk di lingkungannya dan juga berdasarkan proses perkembangan zaman saat ini. Maka kita hanya membimbing dan mengarahkan dia bagaimana tuntutan sesuai dengan dia punya kemampuan atau dia punya keinginan ke depan. Kita lanjut. Ini kita bahas tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik, kalau stimulus respon ini itu sebuah aturan atau acuan yang dibuat oleh suatu lembaga. Jadi itu wajib dilaksanakan. Kemudian teori kontrol itu kita berpendapat bahwa semua yang kita buat itu harus dinilai dengan orang lain. Misalnya begini, di aturan itu realita kebutuhan kita sama, bisa di SMA berpanah. Ya bisa kita kasih contoh ya. Kebutuhan kita sama bahwa semua guru atau semua anak wajib datang tepat waktu. Kebutuhan kita sama. Misalnya harus jam 7.15, anak itu harus datang tepat waktu. Yang kedua, realita kebutuhan yang berbeda. Kita melihat dulu. Ternyata anak itu banyak, misalnya pagi dia datang, ada yang terlambat. Itu masih berbeda. Berarti kita sudah jadi ke sana. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada kenapa? Karena setiap orang punya pemahaman, kemudian punya kemampuan dan juga latar belakang yang berbeda. Dan berikut, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya, saya merubah Pak Eman. Kalau Pak Eman itu harus ikut guru penggerak sampai saya. Itu tidak merubah orang. Itu teori responnya. Teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, Pak Eman bilang saya itu kira-kira tujuannya apa saya? Ya toh? Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol yang berikutnya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kadang orang untuk mengatur atau membentuk dirinya itu dia harus membutuhkan orang lain atau orang lain dia mau saat ini anak murid ini dia saya harus cari dia harus dia tahu dia bisa juara, jadi saya kasih contoh. Ternyata untuk bisa juara atau tidak itu ternyata harus jadi anak sendiri. Saya mau juara maka saya harus belajar. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain juga tadi. Yang berikut, memaksa ada pada saat bujukan atau gagal. Kadang kita kalau membujuk murid untuk membuat sesuatu, kalau dia tidak mau pasti kita melakukan pemaksaan atau melakukan sebuah ancaman kekerasan. Ternyata sebenarnya bahwa kita harus berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika anak itu terima kita tawarkan yang lain, berkomunikasikan. Artinya dia memberikan pemahaman supaya dia menerima apa yang dia sampaikan sesuai dengan kemampuan yang dia mau. Kita lanjut. Ibu lanjut. Baik, ini tadi awal saya sudah jelaskan itu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata display yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Kadang kita melakukan suatu anak atau kita melakukan suatu aturan untuk anak disiplin ini sebenarnya bukan supaya anak itu bisa disiplin, bukan kita harus memberikan reward. Misalnya dia datang terlambat, ketika dia sering datang terlambat maka kita membuat dia hukuman. Sebenarnya ini salah. Ataukah dia ketika dia sering datang terlambat kita memberikan pujian, itu luar biasa. Atau kita membandingkan dengan teman yang lain. Kalau itu tidak sama dengan si ini juga dia datang pagi, rajin. Tetapi sebagai apa yang perlu kita tanamkan sehingga semua anak itu mempunyai pemahaman dengan yang sama. Dan berikut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mencipta peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ternyata sebenarnya kita itu hanya mengarahkan murid,
mengarahkan murid untuk bagaimana memotivasi dirinya sehingga terbentuk kemampuan dalam diri untuk berubah, semangat diri untuk berubah. Kita lanjut. Ini beberapa nilai-nilai kebajikan. Baik, nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang disepakati beberapa institusi atau beberapa lembaga yang ada. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu tadi itu kita sepakati bersama tentang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Yang berikut berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang berikut tentang Ibu Primary Yes program, itu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang berikut keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama itu dapat dipercaya, tulus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Ini bagian dari nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanam dalam diri. Lanjut. Baik, ini kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini merupakan pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah tentang bertahan hidup. Itu kita sudah sadar bahwa orang yang bisa hidup, yang pertama dia harus memiliki makanan. Yang kedua adalah ketika dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka dia harus memiliki pakaian. Yang berikutnya adalah tempat tinggal. Ketika dia untuk bisa berteduh menghindari dari panas dan juga hujan, maka dia harus memiliki tempat tinggal, dan juga dia harus menghindari dari ancaman, maka dia harus memiliki suatu keamanan. Dan yang terakhir, untuk bisa hidup harus memiliki kesehatan. Yang kedua itu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama, seorang harus rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Berkait dengan kasih sayang ini, saya kasih contoh misalnya kita dulu di sini. Yang pertama, rasa diterima, artinya menerima sebagai seorang guru yang ada di lembaga ini. Yang kedua, kita harus rasa memiliki peduli, artinya kita melihat dengan kondisi sekolah ini, kita punya peka, punya peduli apa yang mau kita buat untuk merubah sekolah ini. Yang berikut, berbagi, artinya di dalam kita sebagai guru, misalnya saya dengan ibu-ibu matematika, artinya kami tidak boleh ego, karena itu kalau kami bersama sarjana matematika berarti punya kemampuan yang sama. Ternyata mungkin ada kekurangan, maka kita harus saling berbagi, saling berdiskusi dalam merancang untuk kegiatan pembelajaran. Yang berikut tentang kerjasama, itu sama seperti saya sampaikan tadi. Ketika di sekolah ini punya program bisa berjalan dengan baik, maka semua bangsa sekolah tanpa guru itu harus bekerja sama untuk menyukseskan program yang kita ingin bersama. Yang kedua, menjadi bagian dalam kelompok. Artinya kita memiliki peran bahwa kita bukan hanya sebatas nama. Artinya kita bagian dalam kelompok yang sama-sama berinteraksi dan sama-sama punya nilai dan tujuan yang sama. Yang berikut, penguasaan, itu pasti setiap orang punya sama. Itu pertama itu tentang harga diri. Harga diri itu melekat pada diri sendiri. Yang berikut, keinginan untuk dianggap dalam hal ini artinya
orang lain bisa menganggap bahwa si kemampuan dia luar biasa, dia mampu di situ. Atau dia ini selain juga dia guru, dia juga guru di desain Papajo, dia gurunya biologi, tetapi dia bisa punya kemampuan di IT. Sebenarnya ranahnya orang informatika, tapi dia punya kemampuan. Yang berikut, pemimpin. Artinya kita sebagai guru itu suatu pemimpin. Kita meyakini bahwa kita bisa memimpin dalam pembelajaran. Bisa juga kita ingin menjadi tugas tambah, misalnya menjadi wali kelas. Artinya kita bisa memimpin kelas. Yang berikut, berprestasi. Berprestasi pasti kita memiliki kemampuan untuk bisa menunjukkan kita punya kemampuan dengan orang lain atau meraih sesuatu. Yang berikut, diakui dan didengar. Artinya setiap prestasi kita itu diakui oleh teman-teman dan juga didengar oleh teman-teman. Yang keempat itu kebebasan. Yang kita kebebasan. Yang pertama, mandiri. Mandiri artinya kita harus memiliki prinsip bahwa saya punya kemampuan atau saya bisa mandiri, komitmen. Yang berikut adalah memiliki pilihan, artinya kita bisa memilih tanpa harus campur tangan orang lain atau tanpa ditunjuk oleh orang lain. Yang berikut mencoba hal-hal yang baru, artinya ketika saya yang ini saya tidak bisa, saya coba untuk bagaimana menemukan. Misalnya saya tidak bisa membuat media pembelajaran melalui PowerPoint, maka saya bagaimana caranya untuk mencoba sehingga saya bisa belajar dari teman atau melewat YouTube. Yang berikut, mampu mengendalikan diri. Artinya ketika dalam proses pembelajaran, ketika ada masalah, seorang guru harus mampu, seorang pribadi harus mampu mengendalikan diri. Ini memang sesungguhnya saya benar. Ketika saya melakukan tindakan ini, dia tidak bermanfaat. Artinya kita mengendalikan diri. Kita anak, misalnya anak berbuat salah, saya emosi dan saya menghukum. Saya pikir lagi, ketika saya hukum, apa yang dampak positif untuk anak dan apa dampak positif untuk saya. Yang berikut, kesenangan, yaitu kesenangan bermain, humor, antusiasme dan kata. Itu biasa semua orang pasti memiliki. Baik, lanjut. Baik, yang itu balik tentang motivasi perilaku manusia. Tadi awal saya sudah jelaskan bahwa budaya positif itu ada dua, yaitu motivasi dari luar dan juga motivasi dalam diri. Yang pertama itu tentang motivasi instruksi, itu dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Misalnya anak ada dulu, misalnya anak kita buat peraturan, misalnya jam 7.30 itu semua harus sudah masuk di sekolah. Maka kita motivasi dia. Nah, kalau dia datang sebelum jam 7 nanti engkau kena hukuman, engkau dipukul, dimarahi. Akhirnya anak dia berusaha untuk datang ke sekolah lebih awal itu hanya menghindari sebuah hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya di sekolah ini kita sering buat. Ketika ada yang juara, ya toh, yang juara dari sekolah berreward, yaitu kalau peringkat 1 dia SPP untuk komitenya selama 1 tahun. Sebenarnya itu salah. Artinya anak belajar hanya mendapatkan uang, tapi bukan dari kemauan pribadinya, dalam diri yang dia inginkan. Yang berikut motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya anak punya kemauan bahwa saya sekolah ini untuk membentuk saya punya pengetahuan dan bisa membawa saya ke arah yang lebih baik demi masa depan saya. Maka dia datang sekolah tepat waktu, dia bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan, kemudian juga dia punya target bahwa saya harus selesai di lembaga SPP kepala itu hanya dengan 3 tahun. Itu adalah motivasi atau semangat dalam diri anak itu sendiri. Baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjut, saya rasa kita semua sudah pada posisi ngantuk, ya, posisi ngantuk. Sekarang perhatikan saya punya tangan, ya. Baik, kita semua saya minta untuk bisa berdiri. Baik, ketika tangan saya ke atas, itu
Nah, saya bilang atas itu berarti punya 1 kali, Saya bilang depan 2 kali. Tapi saya bilang bawah 3 kali. 3 kali. Saya bilang bilang bawah begini, saya lakukan begini, berarti bawah mereka terus 3 kali. Tapi dengan kata-kata saya, dengarnya kalau dia saya bilang di atas, berarti mereka itu 1 kali. Saya bilang di depan, berarti mereka 2 kali. Saya bilang di bawah, itu 3 kali. Baik. Di atas, di bawah, di depan, atas. Salah. Saya bilang di atas baru 1 kali. Kalau atas berarti tidak kita baik. Silakan. Baik, sekarang kita lanjut. Jadi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baik. Sebenarnya ini merupakan bagian dari tahapan untuk menyelesaikan masalah anak. Bapak Ibu, hukuman itu sesuatu tindakan yang dilakukan sepihak, dan konsekuensi itu artinya juga yang dilakukan ketika engkau membuat sesuatu, maka engkau punya hukuman yang ini. Misalnya di sekolah ini dia membuat aturan, itu bagian dari hukuman. Baik, hukuman itu yang tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya saya kasih untuk anak yang datang terlambat, tiba-tiba kita suruh satu guru, ya dia bilang engkau berlutut. Itu dia tidak tahu dari mana sampai saya harus berlutut. Ataukah datang satu piket lagi besok paginya, anak yang siang datang terlambat, dia bilang engkau cabut rumput yang di belakang satu ini. Anak tidak tahu apa yang dia lakukan. Murid atau apa yang akan terjadi tidak dibatalkan. Artinya anak tidak membatalkan dulu. Kemudian bersila satu arah berupa hukuman fisik ataupun psikis. Peristiwa satu arah dalam hal ini artinya hanya berpihak dari guru saja. Murid sendiri dia siap mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, konsekuensi itu terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Misalnya saya sudah jelaskan tadi. Misalnya aturan kita bahwa datang ke jam 7.30 harus sudah dalam kelas. Di dalam itu kita sudah buat aturan bahwa konsekuensi ketika yang terlambat bisa juga dia harus sekolah tutup gerbang, dia harus keluar gerbang, ataukah dia dipulangkan. Jadi kemudian tetap dibuat tidak nyaman, dia merasa tidak nyaman. Ketika dia terlambat, dia bilang kemudian dia pulangkan, dia rasa kecewa, tidak nyaman untuk datang ke sekolah. Yang berikut, sikap guru selalu memonitor murid. Guru hanya melihat bahwa kenapa kau datang terlambat yang lebih 7.30. Kita monitor. Atau kita lihat Anda terlambat, engkau sudah jam 8 baru datang. Ya toh? Kita tidak tanya penyebabnya dari mana. Yang berikut, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang sendiri. Baik, yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Arti dalam hal ini paling pertama yang bisa menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, itu paling pertama adalah kita harus membangun kesepakatan bersama antara guru dan murid. Sehingga ketika murid membuat kesalahan, dia sudah ingat ternyata apa yang saya buat ini sudah salah. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang saya bangun bersama dengan guru. Baik, itu saya lanjut. Untuk sementara kita lihat di contoh. Baik, ini ada 5 posisi kontrol yang dilakukan guru. Satu yang selama ini dilakukan guru maupun semuanya dilaksanakan ataupun ada yang hanya sebagian saja. Yang pertama itu menghukum. Itu saya yakin semua orang pasti melakukan. Kita semua Bapak juga pasti melakukan. Apalagi saya yang siswa pasti sering lakukan. Ketika terlambat pasti langsung tempeleng dia. Tapi tanpa memberikan dia sebuah kesadaran. Ataukah anak yang tidak mengumpulkan tugas, kita langsung dengan tindakan kita menghukum. Kita suruh dia berlutut selama jam pelajaran. Ataukah anak yang tidak bisa mengerjakan tugas, itu kita menghukum dia dengan
teman yang bisa mengerjakan tugas bisa pukul yang tidak bisa mengerjakan tugas. Itu bagian dari hukuman. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Yang membuat rasa bersalah misalnya hari ini anak ini datang terlambat. Kita omong dia, mau besok jangan sudah datang terlambat ya. Tidak baik kalau datang sampai dengan jam 8 dan datang ke sekolah, tidak baik. Hari ini, besok pagi mungkin anak datang terlambat, kita langsung ngomong. Engkau kemarin sudah janji kepada Pak atau Ibu bahwa engkau datang sebelum jam 7.30. Ibu rasa kecewa sekali. Ya, Ibu merasa kecewa, kamu merasa kecewa sekali dengan apa yang kita sepakati kemarin. Dan di sini anak merasa dirinya bersalah kenapa? Kemarin saya sudah berjanji Ibu, tetapi hari ini saya berbuat lagi. Sehingga dia terbawa terus dalam dirinya. Yang berikut, teman. Kalau teman sering saya lakukan. Misalnya di saat kegiatan, misalnya kegiatan OSIS, misalnya ada siswa sebenarnya dia harus mengikuti les. Tapi saya bilang, engkau harus laksanakan untuk kegiatan OSIS ini. Akhirnya saya masih les nih. Jadi saya bilang, tidak apa-apa atur. Akhirnya dia bisa merasa ketika saya kesulitan di sana ada Pak Guru. Saya kalau ada kesulitan masih lagi Pak Guru. Karena nanti Pak Guru berkata dengan teman guru ini. Itu adalah posisi sebagai teman. Yang kedua, posisi sebagai pemantau. Di dalam posisi sebagai pemantau ini saya kasih contoh misalnya, anak datang terlambat. Anak datang terlambat di selamatkan kita tidak tanya bahwa yang lain begitu. Ini sudah jam berapa? Ya toh? Kita sudah pemantau. Ini sudah jam berapa? Anak bilang jam, misalnya dia bilang sudah jam berapa? Kita langsung. Jam masuk sekolah kita kan jam 7.30 itu harus sudah ada di sekolah atau di kelas, masuk kelas. Tapi ini kalau datang sudah di jam 8. Hari kita memantau apa? Memantau waktu di saat ini. Memantau Anda berdasarkan waktu. Yang kedua, yang terakhir, yang kelima itu sebagai manajer. Bisa saya kasih contoh yang sama. Bisa Anda datang terlambat. Sebagai manajer tidak bisa kita bilang ini sudah jam 7. Kita bisa tanya, kenapa datang sudah jam begini bablakan? Ya toh? Dia bisa alasan, Pak, saya tadi pagi saya sudah ke sini, tapi dalam perjalanan saat motor ini bannya gembok, sehingga saya harus tambal di bengkel. Dia bisa menjelaskan, sehingga kita bisa bertanya selanjutnya. Sehingga kalau begitu, kira-kira bagaimana supaya ke depannya untuk datang ke sekolah tidak terlambat lagi? Ya, paling pertama dia bilang, baik Pak, saya mungkin memperhatikan sebelum saya berangkat ke sekolah, saya perhatikan dulu saya punya kendaraan, sehingga dalam perjalanan tidak terjadi kemacetan atau ada masalah. Itu berkaitan dengan di posisi guru sebagai manajer. Baik, mungkin tadi saya sudah berikan beberapa contoh-contoh berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Mungkin di sini yang pertama itu contoh penerapan posisi kontrol guru. Yang pertama itu hormat pada bendera. Pasti kira-kira pada kesempatan ini kira-kira itu di posisi kontrol yang mana? Penghukum ya. Kalau begitu mungkin Ibu Tin bisa sampaikan selain yang contoh yang ada ini, kira-kira yang Ibu Tin sering buat itu apa? Yang sering hukum? Lebih baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, contoh posisi kontrol guru di penghukum itu yang biasa saya terapkan itu ketika anak datang terlambat itu langsung membersihkan sampah-sampah yang di bagian tempat Baik. sampah-sampah. Terima kasih. Baik, kita beri nafas untuk Ibu Tin. Yang kedua, pertanyaan kedua itu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Kira-kira siapa yang ini kira-kira masuk pada posisi kontrol yang mana? Sebab ini saya minta Bapak Jul dan juga memberikan contoh apa yang Bapak Jul sering lakukan selama ini. Jadi saya sering melakukan atau saya sebagai pembuat rasa bersalah, kadang saya sering mengucapkan kamu ini selalu buat saya kecewa saja.
Apa yang kecewa saja dengan apa yang kamu lakukan. Kamu sering terlambat saja. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Dio. Lanjut, sekarang kita masuk yang berikut, yang ketiga itu ayo ikuti aturan sekolah. Ini kita mengajak ini ya. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Mungkin seperti ini saya minta mungkin ya, Ibu Novi bisa berikan apa ini termasuk posisi kontrol yang mana sebagai guru. Baik, berdasarkan penelitian di atas, ini termasuk dalam posisi kontrol guru sebagai teman. Mungkin Ibu Novi bisa berikan contoh yang apalagi Ibu Novi guru kesenian pasti bagaimana cara menangkap anak supaya bisa ambil bagian dalam Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya sebagai guru dan murid sebagai teman saya di sini. Jadi saya memperlakukan murid sebagai teman ketika dalam kegiatan latihan core, artinya ada beberapa murid yang kerap kali terlambat untuk datang ikut latihan core, jadi harus dipanggil secara terus menerus, harus diberi motivasi secara terus menerus untuk kemudian bisa datang tepat waktu dan bisa ikut latihan. Jadi bagaimana saya bisa merayu mereka untuk supaya mereka merasa tersentuh dan bisa hadir dengan tepat waktu. Jadi misalnya tolong datang tepat waktu, ini juga untuk kebaikan kita dan untuk lembaga kita. Jadi bagaimana kalau kita dalam tepat waktu kita bisa latihan juga dengan baik sehingga bisa pulang juga dengan tepat waktu, dan dampak dari latihan baik adalah kita juga bisa menampilkan hasil latihan itu dengan baik. Baik, kita berikan atau pengalaman luar biasa di hari Ibu Novi. Yang dia sampaikan di sini sebagai teman itu dia kata tolong itu artinya sebaya. Tapi sebenarnya Novi itu berhadapan dengan murid. Ya. Oke. Baik, yang berikut itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan kepada ini saya berikan kesempatan kepada Pak Bernard untuk bukan menjawab tapi memberikan contoh selama itu Bernard lakukan terkait dengan posisi kontrol guru ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai guru, sebagai pemantau, juga saya sering menerapkan kontrol kepada siswa terkait dengan tugas di dalam kelas. Misalkan saya kasih, lalu mereka mengerjakan tugas itu, namun ada siswa yang lain yang masa bodoh, terus saya panggil mereka, saya sampaikan bahwa tugas itu penting untuk kamu sebagai nilai tambahan untuk kamu bisa mencapai KKM. Maka dari situ saya sering menyampaikan bahwa kalau ada tugas, besok kalau Pak kasih bagi tugas, tolong dikerjakan, jangan masuk bodoh. Baik, kita berkampus untuk kegiatan. Kegiatan itu pertama dia mengontrol bahwa anak harus wajib mengikuti kerja tugas, dan juga ada satu yang di belakang itu dia bilang untuk mencapai KKM itu bagian dari hukuman. Kenapa? Kalau anak tidak mencapai KKM maka dia tidak lulus ataukah tidak bisa naik kelas. Ya. Yang berikut, yang terakhir yaitu tentang apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Baik, pada kesempatan ini saya minta Ibu Novi untuk bisa men-sharing kepada kita semua. Mungkin apa yang dilakukan Ibu Novi pada posisi kontrol yang kelima ini. Silakan Pak Ibu Novi, kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih yang menurut saya manajer yang saya lakukan. Selama ini saya mau lakukan, bukan sudah lama lakukan. Karena saya juga baru belajar tentang manajer. Saya sudah lakukan itu, saya memanggil murid membicarakannya, lalu memberikan solusi, saya tanya
memberikan solusi. Jadi saya tidak pada posisi teman atau tidak pada posisi teman. Baik. Baik, terima kasih. Ibu ini juga baru melakukan persoalan kayak kita di sini juga belum ada guru penggerak. Jadi kita bergerak sesuai apa yang kita punya. Mari kita beri kepada ibu ini sehingga apa yang dilakukan ini bisa tertular untuk kita semua, termasuk saya. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut dulu. Baik, ini sebenarnya sudah ada, itu ada pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memandu kita, untuk milik kita. Tadi sebenarnya saya sudah terbawa, tapi ini kita mengasah kembali kita punya pengetahuan. Kira-kira ini posisi apa ya? Lalu kita posisi kontrol apakah? Yang pertama dia berkata bahwa saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa di sini? Oke, silakan. Waktu rasa bersalah. Itu tadi sudah dijawab oleh, atau sudah dilakukan oleh Ibu Dewi. Baik, yang berikut. Yang berikut itu posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Mungkin siapa bisa menjawab? Ya, silakan. Kalau menurut saya ini kalimat ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ya. Dan begitu pemantau tadi juga dijelaskan oleh Pak sendiri ya tadi. Oke, yang berikut. Pertanyaan yang berikut. Posisi kontrol apakah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, silakan. Saya ini posisi kontrol manajer. Baik, itu bisa menjawab karena tadi dia sudah memberikan contoh tentang posisi kontrol dulu sebagai manajer. Yang berikut, posisi kontrol apakah? Ayolah lakukan demi apa Bapak dan Ibu yang mau, atau apa yang demi Bapak dan Ibu. Oke, silakan. Kegiatan ayah lakukan juga sebagai ibu yang masuk dalam posisi kontrol guru sebagai pemantau. Terima kasih kepada Ibu. Mari kita berikan aplaus. Dan berikut, posisi kontrol apakah kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas? Untuk seperti ini, saya minta Pak Aris itu baru datang. Kira-kira posisi kontrol apa Pak Aris itu? Tidak pernah mendapat nilai dan tidak mengerjakan tugas memberi hukuman. Berarti masuk pada posisi kontrol sebagai hukuman. Oke, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita belajar tentang keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas itu merupakan bagian dari runtuhan dari suatu aturan, tapi dia lebih diperdalam, artinya hal-hal yang sering dilakukan, ya toh? Misalnya kita di dalam aturan kelas itu, misalnya kita buat bahwa setiap jam 12, seperti aturan di sini setiap jam 12 harus melakukan doa Angelus. Itu suatu aturan, ya toh? Mungkin di peraturan kelas kita bisa buat, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Artinya ingat, berarti bersyukur setiap jam 12 kita harus berdoa. Baik, kita lanjut. Ini berapa kalimat pembentukan keyakinan kelas yang akan kita bentuk berdasarkan peraturan yang ada. Yang pertama itu ada bersifat abstrak. Kira-kira Bapak Juru, bersifat abstrak itu seperti apa? Mungkin bisa berikan penjelasan ataukah berbagi dengan teman yang lain. Bersifat abstrak. Bersifat abstrak. Atau ada yang lain? Pak abstraknya apa? Ya, silakan. Sesuatu yang konkret ya, yang nyata, yang rinci. Ya, oke. Yang kedua berupa pernyataan yang universal atau bersifat umum ya. Yang berikut dibuat dalam pernyataan positif, kalimat positif. Arti kalimat-kalimat yang bisa menggerakkan orang, ya, tidak membuat orang merasa emosional atau merasa tersinggung. Yang berikut adalah sedikit saja agar mudah diingat. Artinya kita buat
kesepakatan kelas jangan banyak-banyak seperti aturan yang kita buat di sekolah. Tapi kita buat yang sederhana, misalnya datang pagi tepat waktu. Artinya sudah tahu bahwa itu berarti tepat waktu itu berarti 9 dia sudah masuk kelas, keluar sekolah dia harus pulang sekolah harus setelah jam 2 ataukah jam istirahat itu baru dia bisa keluar. Yang berikut, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sejak mudah diterapkan. Nanti kita bisa mengkami kondisi kita di sini kita mau samakan dengan kondisi peraturan orang yang sekolah yang ada di kota. Itu kan tidak mungkin, atau kita lihat di kondisi sekolah kita di sini. Yang berikut, semua warga sekolah atau warga kelas. Artinya ketika berada di kelas sebagai guru, maka kita membuat keyakinan kelas hanya di dalam kelas itu saja. Yang berikut, melibatkan semua ya, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya semua di dalam kelas itu kita melibatkan. Kita tidak bisa misalnya sebagai guru dia langsung membuat keyakinan kelas itu bahwa ini harus diikuti. Tidak, kan kita nanyakan kepada anak. Kira-kira bagaimana yang perlu kita buat? Misalnya dalam diskusi kelompok kita buat aturan, mereka menyampaikan sendiri. Kalau begitu semua peserta harus terlibat dalam kelompok, ataukah di dalam kelompok pasti ada diskusi. Maka mereka bisa menemukan bahwa di dalam berpendapat harus saling menghargai atau saling menghormati. Itu berkaitan dengan keterlibatan. Baik, ini adalah bagian terakhir berkaitan dengan segitiga diskusi. Itu suatu proses dialog yang dijalani oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, untuk bisa menjalankan segitiga diskusi tadi, yang paling pertama artinya kita sudah bangun sebuah kesepakatan yang saya sudah jelaskan tadi. Coba Ibu kesepakatannya. Yang pertama, tahapan segitiga diskusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Ya toh? Ketika anak itu berbuat salah, misalnya saya punya di kelas, misalnya Victor misalnya, itu kelas 10 C. Ketika dia berbuat salah, misalnya dia tidak pernah mengerjakan tugas, atau di dalam kelas dia tidak aktif. Saya tidak bisa langsung menghukum dia tidak, tapi saya bagaimana caranya saya. Yaitu paling pertama itu kita menstabilkan identitas itu pertama itu ya biar tenang di sini ya. Itu berdasarkan prinsip pembuatan kesepakatan. Pertama kita tanya kepada dia, yang kau buat saat ini yang kau tidak mengerjakan tugas itu apakah sesuatu yang baik atau tidak untukmu? Kita tanya kepadanya. Ataukah ya, kita setelah dia menjawab kita bilang kita tidak bisa, berarti engkau salah. Engkau salah, kau tidak bisa mengerjakan tugas. Tapi kita menyampaikan bahwa setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Remaja. Bila pun kita mengajar lebih dalam bahwa bapak guru atau ibu guru itu juga sering membuat kesalahan. Nah, kita berikan umpan balik. Namun paling penting paling penting artinya bahwa kita belajar dari kesalahan ini untuk merubah ke hal yang baik. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Yang berikut, Ibu Yufri lanjut. Validasi tidak akan salah. Itu yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini beberapa kalimat yang dipaparkan. Ketika saya contoh tadi misalnya Victor tadi dia tidak mengerjakan tugas, kita bisa tanya, alasan kenapa engkau tidak mengerjakan tugas atau engkau tidak aktif dalam kelompok? Bisa juga dia sampaikan, Pak saya ini kena kecapean, dan saya pulang sekolah itu saya harus buruk pasir. Sehingga saya tidak konsentrasi menyiapkan diri untuk belajar, sehingga saya merasa kecapean. Maka itulah yang kita bisa temukan, ternyata dia punya masalahnya ini. Yang berikut, validasi. Yang berikut, menanyakan keyakinan kelas. Misalnya tadi kita sepakati, misalnya keyakinan kelas kita tadi, saya sudah jelaskan bahwa yang bisa keyakinan kelas tadi bahwa anak harus aktif dalam berdiskusi dalam kelompok. Nah, Victor ini kan dia tidak aktif ini. Maka kita tanya, kira-kira engkau melanggar keyakinan kelas yang kita sudah sepakat? Pasti dia bisa menyangkut saya melanggar apa yang sudah disepakati. Nah, kita menanya kembali, kira-kira apa yang engkau inginkan supaya ke depannya ini engkau bisa belajar dan aktif dengan teman-teman.
Maka dia bilang bisa juga dia jawab, Pak, saya mulai hari ini saya berkomitmen misalnya. Itu bisa berjanji, bisa berkomitmen bahwa sepulang sekolah saya harus di samping saya membantu orang tua, saya ingin sudah membagi waktu untuk bisa belajar dan juga menyiapkan diri untuk ke sekolah, sehingga di sekolah saya bisa aktif dalam pembelajaran. Lanjut. Baik, mungkin itu saja pemaparan saya hari ini, refleksi saya tentang pemaparan materi tentang budaya positif. Pada kesempatan ini mungkin ada teman yang bertanya, saya beri kesempatan sebelum ini selesai. Ada yang bertanya? Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya, maka kesempatan ini saya minta salah satu teman untuk bisa merefleksikan kegiatan kita berkaitan dengan budaya positif dari tadi sampai dengan detik ini. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu berkaitan dengan materi yang saya paparkan. Untuk pada kesempatan ini saya beri kesempatan kepada Pak Rizky untuk bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih untuk Pak Edi yang telah menyebarkan budaya positif kepada kami. Salah satu hal yang sangat bagus dari kami yang notabene bukan calon guru penggerak. Dan ini juga bisa motivasi kami bagaimana bisa menerapkan budaya positif dalam pembelajaran dengan peserta didik. Tapi kalau selama ini mungkin seperti yang Pak Edi sampaikan bahwa mungkin kita sempat yang pembelajaran kita dibuat, tapi mungkin tahun ini bahkan sudah berbuat. Hanya kekurangan di sini yang pada hari ini dijelaskan oleh Pak Edi sehingga kami bisa memperbaiki. Dengan demikian mungkin pembelajaran ke depan di kelas yang peserta didik itu bisa lebih baik lagi. Sehingga tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada murid itu bisa tercapai. Terima kasih. Terima kasih kepada pemberian pada saat ini saya terima kasih untuk teman mahasiswa sudah mengambil bagian dalam pemaparan materi saya pada siang hari ini, dan juga saya akhir kata saya mohon doa dan dukungan dari teman-teman sehingga proses pendidikan guru penggerakan sampai akhirnya saya dinyatakan lulus. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Edu. Selamat pagi Pak. Edu tadi Pak baru dapat informasi dari petugas piket bahwa Edu tadi ada merokok di kantin. Apa benar? Benar Pak. Nah, rokok itu Edu beli di kantin atau Edu beli dari luar? Beli dari luar Pak. Kira-kira yang Edu lakukan merokok di kantin itu suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan Pak. Baik, pada kesempatan ini Pak tidak mempersoalkan Edu punya masalah. Masalah itu manusiawi, karena setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk Pak sendiri juga sering melakukan kesalahan. Tapi hal yang paling penting, kalau kita belajar dari kita punya kesalahan ini, sehingga kita merubah diri kita ke hal yang lebih baik. Setuju Edu? Setuju Pak. Baik Edu, kira-kira masalah apa yang menyebabkan Edu harus merokok di kantin tadi? Di rumah itu biasa merokok Pak. Jadi di sekolah itu tidak bisa tahan nanti. Nah, untuk Pak, baik Edu masih ingat kesepakatan kelas yang kita bangun? Masih Pak. Kira-kira kesepakatan mana yang Edu sudah melanggar? Menjaga kesehatan di lingkungan sekolah. Baik Edu, menjaga kesehatan lingkungan sekolah itu apakah sangat bermanfaat untuk Edu? Sangat bermanfaat Pak. Karena bisa merusak kesehatan saya dan juga memeras keuangan orang tua. Baik, baru hari ini Edu sudah sadar bahwa tindakan Edu lakukan itu dapat merusak Edu kesehatan dan juga memeras Edu punya orang tua punya keuangan. Ya. Kira-kira solusi apa yang Edu bangun dalam diri sehingga merokok ini Edu tidak akan lakukan lagi baik di sekolah maupun di rumah? Mulai saat ini saya tidak akan merokok lagi di lingkungan sekolah maupun di rumah. Karena saya baru sadar merokok bisa merusak kesehatan saya dan juga memeras keuangan orang tua. Baik Edu, solusi yang kau sudah bangun, namun Pak tetap berkomitmen
berkoordinasi dengan ibu punya orang tua, sehingga kami sama-sama bekerja untuk menjaga Ibu sehingga tidak terjadi lagi kasus yang sama. Bisa itu? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada Pak Egi karena sudah menyelesaikan masalah yang saya buat. Dan juga saya baru sadar merokok bisa merusak kesehatan saya dan juga memeras keuangan orang tua. Terima kasih. Selamat pagi ya. Kenapa Pak harus panggil pagi? Apakah beliau tahu? Tahu Pak, Kira-kira apa yang menyebabkan ini harus dipanggil? terlambat mengumpulkan tugas. Artinya, kalau terlambat mengumpulkan tugas itu suatu masalah atau bukan? Masalah Pak. Baik, ini pada kesempatan ini Pak tidak mempersoalkan ini masalah ya, tapi Pak hanya memberikan motivasi pada ini bahwa kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk Pak sendiri pun melakukan kesalahan. Namun kita belajar dari kesalahan ini, sehingga kita dapat merubah diri kita menjadi ke hal yang lebih baik. Ya, setuju? Setuju Pak. Baik, Pak mau tahu kira-kira masalah apa yang menyebabkan ini terlambat mengumpulkan tugas? Pak, masalah yang saya hadapi sampai saya terlambat mengumpulkan tugas, yaitu saya mengurus mama yang sedang sakit. Saat ini saya terlambat mengumpulkan tugas. Lainnya juga saya mungkin terlalu main HP sampai larut malam dan akhirnya bangun pagi terlambat dan tidak sempat mengerjakan tugas. Baik, ini kira-kira ini masih ingat kesepakatan kelas yang kita sudah bangun? Masih Pak, Kira-kira kesepakatan mana yang ini melanggar? bertanggung jawab. Baik, ini apakah kesepakatan bertanggung jawab itu sangat penting buat ini? Sangat Pak. Kira-kira solusi yang bagaimana supaya yang ini bangga diri sehingga ini tidak lagi terjadi hal yang sama yang seperti yang dialami saat ini, yaitu terlambat mengumpulkan tugas. Baik, solusi yang akan saya bangun untuk diri saya sendiri, yaitu membagi waktu, mengurus mama dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Serta saya tidak lagi main HP sampai larut malam. Saya akan membatasi agar bangun pagi tidak terlambat dan bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Baik, Ibu, terima kasih. Ini solusi yang sangat baik yang sudah engkau komitmen dalam diri. Namun Pak tetap komitmen dan berkoordinasi dengan untuk orang tua ya, supaya kami sama-sama menjaga dan mengaturnya sehingga tidak lagi main HP melebihi waktu dan juga terlambat mengumpulkan tugas. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Maria Imelda Aniang Bala mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Egi yang telah memberikan arahan kepada saya untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Saya akan menanamkan komitmen dalam diri saya untuk bertanggung jawab dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.